Kesehatan saat pandemi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, jua-jua, menjua-jua, horas. Maju terus, pantang mundur. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari mencari soto. Pergi membeli bersama Siti. Izinkan saya membaca pidato, semoga dapat menarik hati. Yang saya hormati, Dewan Pimpinan Cabang Wira Karya Indonesia Kabupaten Dairi, Panitia Pelaksanaan Perlombaan Lomba Cipta Baca Puisi dan Pidato berbasis online tahun 2020. Dewan juri sekalian, seluruh masyarakat di Kabupaten Dairi, dan para generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Pertama, sebagai umat beragama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Tidak lupa juga berterima kasih kepada pihak serta panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan pidato secara online yang meningkatkan kreativitas di tengah wabah corona ini. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan di tengah pandemi global. Seperti yang kita ketahui saat ini, dunia sedang menghadapi permasalahan besar, yaitu penyebaran virus corona. Pandemi ini berdampak baik pada kesehatan lingkungan. Coba kita lihat ke arah langit dan lihat perbedaan yang cukup kentara. Langit jauh lebih jernih, suara serangga dan burung lebih sering terdengar. Dan dengan menyadari bahwa alam bisa bernapas, sangat diperlukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dengan merebaknya virus corona hampir di seluruh dunia, semua aktivitas dan mobilitas dihentikan untuk sementara agar memutus rantai penyebarannya. Dampak dari tidak adanya aktivitas dan mobilitas publik membuat lingkungan menjadi turut bernapas. Dan hampir seluruh dunia yang memberlakukan social distancing and physical distancing, kualitas udara meningkat secara signifikan, sehingga lapisan ozon bumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Menurut Dewan Keamanan Nasional untuk Lingkungan, pada 22 April tahun 2020, bumi merayakan kondisi terbaiknya dalam kurun waktu setengah abad. Namun, berbanding terbalik dengan kesehatan masyarakat. Semua negara merasakan dampak dari COVID-19 tersebut. Pengaruhnya pada ekonomi luar biasa. Industri-industri pariwisata lumpuh dan transportasi serta jasa merugi banyak sekali. Orang-orang yang biasa aktif di luar rumah dan jarang tinggal lama di rumah harus merasakan bagaimana tinggal di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama. Bisa terbayang betapa bosannya. Namun itu adalah solusi yang tepat untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Setiap hari, jumlah masyarakat yang terkena virus corona semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat mengabaikan menjaga kesehatan dan mengabaikan kebijakan pemerintah. Mereka hanya mengutamakan kepentingan pribadi yang juga merugikan banyak pihak lain. Setelah sekolah diliburkan dan sejumlah perusahaan mengizinkan karyawan untuk bekerja dari rumah,
beberapa orang justru memanfaatkan untuk liburan dan pergi ke tempat umum, sehingga menimbulkan keramaian. Warga juga masih nekat pergi ke tempat terbuka dengan alasan kegiatan yang kurang penting. Ada juga warga yang menolak beraktivitas dari rumah dengan alasan hidup mati di tangan Tuhan, yang menurut saya sendiri sama saja dengan bunuh diri. Ada juga larangan untuk mudik atau pulang kampung. Namun masih ada saja orang-orang yang melakukan cara apapun agar tetap bisa mudik. Alasan yang digunakan adalah kekhawatiran orang tua dengan anaknya yang tinggal di Jawa, ingin merayakan hari Lebaran bersama, dan bahkan dengan alasan yang saling merindukan. Masih sangat banyak masyarakat keras kepala yang melanggar peraturan. Sekalipun COVID-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam pemikiran masyarakat. Seperti yang ramai dibicarakan di media sosial ataupun di televisi belakangan ini, tentang video keramaian di Pasar Anyar Bogor pada Minggu 17 Mei 2020, serta kepadatan pengunjung Mall Sentral Grosis Cikarang pada Senin 18 Mei 2020. Hal tersebut dilakukan demi persiapan Hari Raya Lebaran, yang dimana masyarakat lebih mengutamakan baju baru dan mengabaikan kesehatan bersama. Banyak orang menjadi jahat dalam berkomentar, nyinyir menghadapi masalah, tidak menggunakan masker pada saat keluar rumah, masih meramaikan pasar-pasar transaksi tanpa menggunakan masker dan pelindung dari tertularnya virus ini. Akibatnya, korban terus bertambah dan seperti belum ada tanda-tanda berakhir. Mirisnya lagi, ada saja masyarakat yang tidak terima ditegur karena tidak menggunakan masker saat di luar rumah. Mari kita tanya diri kita, apakah kita sudah menjaga jarak atau malah mengabaikannya? Apakah kita mengutamakan baju baru? Nongkrong tidak penting bersama teman? Atau hanya terpaku dengan handphone sepanjang hari tanpa melakukan hal positif? Untuk itu hadirin sekalian yang saya cintai, marilah kita mulai membuka hati dan pikiran kita. Kita harus sadar bahwasanya akibat dari keegoisan kita bukan hanya merugikan diri sendiri, namun melibatkan orang-orang di sekitar kita yang sangat kita kasihi. Para tim medis yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya, serta pemerintah yang sudah bekerja keras demi keselamatan bersama. Mari kita saling bekerja sama untuk mencegah virus corona. Minimal kita tidak menjadi beban bagi para tim medis dan bagi para pemerintah. Hadirin sekalian, adapun beberapa cara untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi corona ini adalah hal yang sudah umum diketahui, namun sering diabaikan, yaitu: pertama, tetap berada di rumah. Anjuran pemerintah untuk tetap di rumah sebisa mungkin selalu dipatuhi agar penyebaran virus corona tidak makin meluas. Dengan berdiam diri di rumah, Anda dapat menekan pengeluaran untuk biaya transportasi, makanan, dan sebagainya, yang membuat keuangan Anda lebih efektif. Anda juga memiliki waktu luang bersama keluarga dan mengisi waktu dengan berolahraga demi kesehatan bersama dan membersihkan rumah. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Bersihkan tangan dengan air mengalir
Lalu tuangkan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Bilas dengan air bersih yang mengalir, kemudian keringkan. 3. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kita harus membersihkan rumah secara rutin, melanjutkan dengan disinfektan, menyediakan tempat sampah, dan membuang sampah secara rutin. Bersihkan setiap hari permukaan yang sering disentuh tangan secara langsung. 4. Menggunakan masker saat ada keadaan penting di luar rumah. Karena virus corona bisa menular melalui percakapan dan pernapasan normal dengan orang terpapar virus corona. Sebuah penelitian pada tahun 2008 menyimpulkan masker sangat efektif dalam mencegah penyebaran virus apabila digunakan dengan benar. Penggunaan masker ini memang cukup menjanjikan untuk mencegah penularan penyakit. Tetapi juga penting bagi kita untuk melakukan upaya-upaya lain. 5. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyerang tubuh manusia yang memiliki daya imun rendah. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kita bisa meningkatkan imun tubuh dan mencegah penyebaran virus tersebut. Beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti anjuran Kementerian Kesehatan yaitu vitamin A kita dapatkan pada wortel, brokoli, bayam, ubi jalar, minyak ikan, dan kuning telur. Vitamin E terkandung pada kacang-kacangan, sayuran hijau, almond, dan minyak sayur. Vitamin C terkandung pada pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, dan kiwi. Dengan melaksanakan cara-cara tersebut dan mengikuti kebijakan pemerintah, niscaya kesehatan tubuh masyarakat dapat terjaga serta terhindar dari virus corona. Hadirin sekalian, demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, mampu dipahami hadirin sekalian, serta membawa perubahan bagi pola pikir kita yang masih kurang benar. Jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan beberapa kutipan. Seseorang yang memiliki kesehatan, memiliki harapan. Seseorang yang memiliki harapan, memiliki segalanya. Saat kita masih diberi kesempatan bangun di pagi hari, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Percayalah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Anda harus optimis dan terus berusaha. Atas perhatian hadirin, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, jua-jua, menjua-jua, horas. Maju terus, pantang mundur. Terima kasih.